Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Dan cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Pisces, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya buat kalian juga ya. Dan sekedar note saja, gue nggak yakin kalau gue peramal. Bahasanya gue hanya mencermati dan membaca simbol-simbol melalui tarot, yang mana kartu-kartu ini keluar karena fokus gue, perhatian gue, frekuensinya itu membuat dia keluar kartu-kartu, dan gue hanya baca simbol-simbol yang ada di kartu itu gitu ya. Nah, kalau astrologi emang dari zaman dulu ya, zaman dulu dia mencermati. Astrologi itu ilmu yang mempelajari semesta, keterikatannya, dampaknya apa ke perilaku manusia. Jadi kalau gue memprediksi apa-apa berdasarkan contekan-contekan ini, itu karena memang sudah dibaca dari dulu gitu, karena ada ilmunya. Gue hanya mempelajari dan melihat kurang lebih gimana. Jadi astrologi itu pseudoscience ya, yang semua orang juga bisa baca ya. Kalian juga kalau bisa pelajari juga bisa baca. Oke. Kalau kali ini gue nggak akan baca rumah-rumah, semoga menjadi lebih simple buat kalian ya. Langsung aja gue dengan Literary Witches Oracle Card. Kita lihat apa yang terjadi pada Pisces. Udah keluar ya di bulan Oktober. Kartu pertama Beast, kebalik. Kartu kedua The Future. Kartu ketiga Boar. Under the Deck Elves. Belut. Oke. Jantung bacaan kita, gue ngomong kita karena gue juga Pisces, santai. Jantung bacaan kita The Future. Kita selalu Pisces gitu loh ya. Di bawah planetnya Jupiter dan Neptune ya, yang mana dua-duanya itu tentang visi, imajinasi, pemimpi kita kan ya. Apa sih yang kita lihat untuk masa depan? Kartu kedua ya, narasi apa yang kita ciptakan untuk masa depan. Anyway, kartu kedua Beast, kebalik. Lebah itu sukanya dia kolaborasi, tapi kartunya kebalik bro. Entah ya, karena ini general reading ya, beberapa dari kita mungkin enggan untuk kolaborasi. Beberapa dari Pisces mungkin memang bukan saatnya untuk kolaborasi. Dengan Beast kebalik ini, lebah kebalik. Karena kalian yang punya nilai-nilai itu sendiri. Boar, celeng, babi hutan, itu nilainya tinggi. Jadi visi-visi yang bagaimana dalam kebersamaan untuk menciptakan atau menaikkan nilai, meningkatkan nilai dan derajat. Masa depannya seperti apa yang kita ingin kembangkan dalam kebersamaan. Atau ini bisa jadi belum saatnya mungkin untuk kolaborasi. Di bulan Oktober ini mungkin belum.
Anyway, alam bawah sadarnya belut. L. Belut ini dia hidup di dua elemen, tanah dan air. Dia sangat cerdik. Dia layaknya akal. Dia sangat bisa menyesuaikan. Dan dia sangat licin. Makanya cerdik bahasanya. Kalian mampu menyelaras dengan lingkungan kalian, ya. Tapi kalian diminta untuk cerdik. Yang namanya kebersamaan itu kolaborasi, bahkan kita memang perlu menyelaras dan jangan lupa untuk cerdik. Karena kita itu pemimpi itu kan ya. Oke. Langsung kita ke Lucky Tarot. Ya tetap gue akan buka 12 rumah, tapi gue gak akan nyebutin rumahnya supaya bikin simpel. Plus gue masih dengan contekan gue ya. Langsung aja Pisces. Apa yang Pisces perlu ketahui? Dengan segala pergeseran energi planet yang ada di bulan Oktober, dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Pisces. Judgment. Baiklah. Hangman. The Lovers, the Hierophant, the Hermit, the Sun, the World, the Moon, the Chariot, the Fool, the Emperor, the Devil, under the deck, the Empress. Langsung aja gue masuk ke bulan Oktober ya. Sebagai pendahulu gue cuma bilang selama bulan September Merkuri retrograde di Libra ya. Tapi akhir September dia masuk, karena dia retrograde jadi mundur ke Virgo, masuk ke Virgo ya, di akhir September. Nah, Merkuri retrograde itu biasanya, dan itu 3-4 kali dalam setahun ya, sering banget. Merkuri itu paling cepat gerakannya ya, planet paling cepat dia rotasinya. Merkuri retrograde itu tentang intelektual, tentang mindset, persepsi, komunikasi, local travel, tentang dokumen, komitmen, kontrak ya, electricity, tentang ya HP dan segala macamnya, atau laptop gitu. Kalau selama bulan kemarin ada yang punya masalah dengan apa aja yang baru saja gue sebutin ya, itu karena Merkuri lagi retrograde. Nah, tanggal 2 Oktober Merkuri direct di Virgo ya, dia kembali, dia nggak akan mundur lagi, dia mulai maju. Jadi semua hal-hal yang waktu bulan September itu ruwet ya, delay, postpone, itu akan lebih dilancarkan ya. Nah, Merkuri di Virgo direct buat Pisces itu di relationship, dan project-project kalian, entah itu masalah partner ya, tentang partnership,
tentang pasangan, personal atau nggak profesional, ya, kalian dapat the word Saturn. Saturn, langsung kita ke Saturn. Saturn retrograde masih tanggal 2 Oktober. Saturn retrograde dari tanggal 5 Juli. Dia retrograde di Aquarius. Saturn itu segala hal yang mengatur di dunia. Planet yang ngatur segala hal yang sifatnya duniawi, materi. Tentang tanggung jawab, tentang disiplin, tentang peraturan-peraturan, batasan-batasan, entah itu dalam berpartnership, Saturn, ikatan-ikatan, kontrak, pernikahan. Saturn di Aquarius tanggal 2 dia masih retrograde, tapi tanggal 8 Oktober dia direct, tralala. Ya. Jadi kalau selama dari bulan Juli, ya, kita flashback sedikit dari bulan Juli sampai sekarang itu kita punya dilema apa sih, ya, tentang peraturan-peraturan yang membatasi lah segala macam, tanggung jawab gitu. Kita tahu kita harus melakukan itu gitu, tapi kok kenapa dipersulit? Orang kita kan mau melakukan tanggung jawab kita, ya. Tapi kenapa dipersulit? Nah, tanggal 8 Saturn direct, semuanya akan dipermudah. Mungkin ada yang mau merit, ya. Mungkin ada yang mau joint venture, berpartner secara profesional, ya. Saturn di Aquarius. The devil. The devil. Mungkin karena kita nyaman, ya. Mungkin karena kita nyaman, ya, atau mungkin karena kita terlalu khawatir, cemas akan hal-hal yang kita nggak tahu. Mungkin ada yang khawatir tentang komitmen itu sendiri, tentang tanggung jawab. Ya. The devil ini energi Capricorn, dan di Capricorn ada Pluto, transformasi. Oh, salah gua. Ups. Maaf, tanggal 8 itu bukan Saturn yang yang direct. Maaf. Yang tanggal 8 itu yang yang direct itu Pluto. Sorry, bukan Saturn. Pluto, ya. Pluto itu planet transformasi. Ya, ini. Pluto transformasi. Transformasi di sini adalah pembaruan diri, ya. Tentang hal-hal yang kita tidak bisa, ya, tentang hal-hal yang di luar kuasa kita. Ada ikatan-ikatan, ya, yang mengharuskan kita, ya, entah itu karma, entah itu, ya, keyakinan kita sendiri, ya, yang batasin kita, ya. Intinya di sini adalah, ya, khawatiran kita itu zona nyaman kita, ya. Kita tidak mau melampaui itu. Apa yang jadi kekhawatiran kita. Mungkin kita khawatir untuk ntar kalau ini gimana, ntar kalau itu gimana, ntar ketidaktahuan. Seakan-akan kita minta garansi, jaminan akan hari esok. Emang selain diri kita siapa lagi sih yang bisa ngasih jaminan, kan, tentang hari esok, ya. Nah, jadi intinya sih pembaruan dari hal-hal yang sifatnya membatasi diri kita sendiri, dan untuk kita selalu stay di zona nyaman kita. Anyway, ini energi Capricorn. Jadi kalian sadari kalau kalian punya kendali dan kuasa penuh atas hari esok, ya. Hari esok
apapun yang terjadi di sekitar kita, kondisi kita, lingkungan kita, apapun itu, kita punya kendali terhadap diri kita sendiri. Kita memang nggak punya kuasa atas di luar diri kita kan. Di Emperor, energi Aries. Jadi kalian yang bisa menentukan sikap, bersikap, menentukan sikap tentang hal-hal yang memang seharusnya diakhiri. Kalian dapet Hangman karena gantung. Nilai-nilai yang memang sudah tidak selaras lagi dengan kalian sebaiknya ditinggalkan. Apapun yang berharga buat kalian, apapun yang berharga buat kita nih, entah itu pekerjaan, entah itu penghasilan, entah itu keluarga, entah itu anak, entah itu whatever, materi, kalau memang sudah nggak selaras, tinggalkan. Kalau memang itu hanya membebani buat kita untuk terseok-seok dalam melangkah, putusin aja, jangan dibiarin gantung. Ini energi ya Pisces, energi kita sendiri ya. Dan itu semua tergantung dengan penilaian kita sendiri dan bagaimana kita dinilai. Judgment di sini kita dapat kesempatan kedua untuk melakukan pendekatan. Jadi kita udah pernah salah, ya, memberi penilaian yang salah. Kita dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri persepsi yang lama itu dengan judgment. Ini energi Scorpio. Dan pada akhirnya kalian mampu mengendalikan diri kalian, dualitas dari diri kalian sendiri, ya. Dan kalian akan mendapatkan kemenangan untuk tetap maju. Dengan nilai-nilai yang kalian pegang, memang tetap maju, moving forward dengan nilai yang kalian sudah tetapkan. Tapi mungkin ada saatnya kalian akan tetap terus mencari ke dalam diri kalian sendiri jawaban, ya, entah itu masalah romance, love affairs, entah itu masalah kreativitas, project, ya, anak-anak atau masa kecil kalian sendiri, bagaimana kalian mengekspresikan diri. Dan rasa tanggung jawab kalian terhadap sesama. Kadang yang Pisces punya kelemahan itu nggak enakan. Kepeduliannya itu suka bikin dia kayak jadinya pengorbanan banget gitu loh, suka mengorbankan diri, yang mana itu adalah zona nyaman itu sendiri sebenarnya. Di saat kita nggak enak, nggak enak sama ini, nggak enak sama itu, ntar gini perasaannya, karena kita sangat peka gitu kan, Pisces itu sangat peka. Jadi banyak pertimbangan untuk melakukan segala sesuatunya.
Itu zona nyamannya. Ini energi Pluto, pembaruan. Pluto planet transformasi direct. Oke. Nggak ada lagi tuh yang namanya nggak enak. Kenapa gue harus mengorbankan nilai gue untuk mereka yang nggak ngerti nilai gue? Kurang lebih gitu deh. Tanggal 9 full moon di Aries, konotasinya adalah ending. Tapi karena ini Aries itu di bawah pengaruh planet Mars, yaitu action ya. Mengakhiri sesuatu untuk memulai sesuatu yang baru, karena Aries itu tentang inisiator. Jadi mengakhiri sesuatu ya, death and rebirth gitu. Mengakhiri sesuatu untuk memulai. The Hangman, akhirin nilai-nilai yang memang sudah mengganggu, nilai-nilai yang memang sudah tidak, malah bikin kita terseok-seok. Akhirin, baru kita bisa membangun nilai-nilai yang sebenarnya gitu. Karena di Aries itu juga ada Jupiter ya, yang lagi retrograde. Jupiter itu bagaimana kita melampaui batas-batas kita sendiri. Jupiter itu tentang dharma, berkah spiritual. Untuk visi-visi kita sendiri, bagaimana kita melampaui batas-batasan kita. Kalau kita misalnya nggak enak ya. Tanggal 10 Merkuri meninggalkan Virgo yang direct ya, Merkuri direct meninggalkan Virgo, masuk balik ke Libra. Karena dia direct, dia masuk ke Libra. Kita akan dihadapkan pada sisi hal-hal yang sifatnya emosional. Karena kita tahu banget yang namanya batas, sehingga batas-batas itu hampir nggak ada. Justru karena kita tahu batas-batasnya, kita selalu mengalah rata-rata gitu. Dan dengan Merkuri di Libra ya, kita akan lebih sifatnya lebih friendly ya, lebih ramah, lebih diplomatis. Kita menjaga perasaan, mencoba untuk kompromi. Tapi seperti kartu literary witches oracle card bilang ya, ini bisnya kebalik loh, lebahnya kebalik. Kita memang paling bisa berkompromi, kita paling bisa menyelaras, paling bisa kita beradaptasi, menyesuaikan. Tapi ingat, kita harus bisa juga jadi yang licin seperti belut. Dan Merkuri di Libra itu jago bernego. Gunakan kepedulian atau empati kita untuk yang sifatnya lebih punya nilai ke depannya, bukan sekarang, ke depannya. Lebih punya nilai dan lebih berguna dan bermanfaat ke depannya, bukan hanya yang sifatnya sementara. Karena emosional itu biasa sifatnya sementara. Kayak kita nggak enakan, itu sifatnya sementara, ntar juga dia lupa. Tanggal 23 ya, dari tanggal 10 sampai 23 kalem ya. Tanggal 23 itu banyak event ya. Saturn direct, maaf kalau tadi salah, Saturn direct di Aquarius. Oke. Kalau kita ingin transformasi, kalau kita mau melakukan pembaruan itu dimudahkan. Oke, itu dimudahkan. Untuk meninggalkan zona nyaman kita akan dimudahkan.
Jadi segala hal yang sifatnya sangat misterius, kenapa sih gue nyobain begini, padahal emang gue tahu itu harus gue lakukan, udah tanggung jawab gue gitu, tapi kenapa dipersulit gitu. Nah itu dipermudah. Saturn direct. Nah, Venus meninggalkan Libra masuk ke Scorpio. The Chariot. Kita akan travel. Moving forward, ya. Akan ada kemenangan. Karena kita mampu mengendalikan diri kita sendiri. Travel di sini maksudnya adalah relokasi. Ada yang mungkin relokasi, mungkin melampaui. Travel di sini juga maksudnya melampaui batasan-batasan kita sendiri atas segala perbedaan yang ada ya. Entah itu filosofi, entah itu agama, entah itu budaya, entah itu background, apapun. Mencoba sesuatu yang baru, atau pindah ke lokasi baru. Venus itu tentang money, tentang value, tentang relationship. Moving forward. Matahari tanggal 23 masih matahari masuk ke Scorpio. Ada happiness. Matahari itu tentang pencerahan, ada kebenaran, ada happiness. Di saat kita mau berubah, saat kita mencoba mengarah ke hal-hal yang sifatnya baru. Tanggal 26 New Moon di Scorpio. Kali ini New Moon-nya adalah solar eclipse, yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari di Scorpio. Gerhana matahari ini sangat kuat, sangat powerful, karena dampaknya bisa sampai 6 bulan, sampai April ya. Ketemu lagi gerhana matahari tapi bukan di Scorpio, melainkan di Taurus ya. Jadi di sini gue ngelihat ada perubahan. Prosesnya mungkin untuk mencapai perubahan itu, yang namanya kemenangan itu akan kita dapatkan tahun depan. Di saat kita dapat ketemu lagi dengan solar eclipse gerhana matahari di Taurus ya. Karena di Taurus itu ada north nodes, takdir atau fokus kita ke depannya. Dan karena di Taurus itu juga ada Uranus, keunikan diri kita, rebel, revolusioner, Uranus memberontak di situ. Prosesnya 6 bulan mungkin ya, untuk mencapai kemenangan itu ya. Kita lihat. Tanggal 28 Jupiter yang retrograde di Aries meninggalkan Aries, masuk kembali ke Pisces. Judgment. Kita dikasih kesempatan kedua untuk memperbaiki penilaian-penilaian kita yang sebelumnya kita salah, dengan melakukan approach pendekatan yang berbeda dari yang sebelumnya. Entah itu tentang seseorang, entah itu tentang kondisi, situasi, entah itu tentang sesuatu, entah itu tentang tempat, ya, lokasi, anything. Dan Jupiter itu lagi-lagi tentang Dharma, planet keberuntungan, berkah spiritual. Jadi ada layaknya kita sadarin dan berhati-hati dalam menilai. Tanggal 29 Merkuri meninggalkan Libra masuk Scorpio. Yep. Kita dapat pencerahan,
komunikasi kita menjadi akan semakin lugas dan tegas ya. Nah, Merkuri, dan kita lebih intens dalam mencoba memahami, dalam mempelajari sesuatu yang baru. Sifatnya sangat intens. Untuk melakukan riset apapun itu ya, research. Tanggal 30 Mars secara official retrograde di Gemini. Dan itu berkaitan dengan rumah ya, juga tentang keluarga, tentang rumah tangga, tentang stabilitas emosional kita. Dapat di Hierophant. Nah, ini ada komitmen, ada kontrak, ada pernikahan, ada nilai, tradisi. Di Hierophant energi Taurus. Nah, lagi di Taurus ada Uranus dan North Node. Kita diminta lagi bercermin. Kita diminta lagi untuk bercermin atas bagaimana kita berpersepsi, ya, berintelektual, mindset kita, komunikasi kita, dan lokal travel, dan bagaimana kita memahami atau mendalami semua wawasan pengetahuan yang kita dapatkan hingga saat ini. Ini energi Gemini, Mars di Gemini, The Hierophant. Nilai-nilai yang kita pegang, nilai-nilai mindset yang kita pegang, persepsi yang kita pegang tentang komitmen itu sendiri, tentang tradisi itu sendiri bagaimana? Oke. Sudahkah kita sesuai dengan jati diri kita sendiri? Apapun yang kita lakukan, jadi do we walk the talk? Do we walk the talk? Artinya, apakah kita berjalan sesuai dengan kata-kata kita? Apakah kita sudah melakukan sesuai dengan? Apakah tindakan kita sudah sesuai dengan kata-kata kita? Alam bawah sadar kita diempress. Kita siap melahirkan situasi keadaan yang baru. Energinya Venus. Venus ada di Scorpio, juga Libra. Di awal bulan ya, semuanya tentang bagaimana kita memahami perasaan orang, batasan-batasan itu. Dan bagaimana kita mengatasi hal-hal yang sifatnya membatasi itu. Keterbatasan itu maksudnya. Oke. Kita lihat kartu terakhir dari The Wisdom of the Oracle. Satu kartu aja, saran dan petunjuk. Belum mental. Satu kartu aja, saran dan petunjuk untuk Pisces di bulan Oktober. Why? Why? Kenapa? Gokil. Why? Kenapa? Kalian diminta untuk mencermati. Kita diminta untuk mencermati. Reason, sebab, musabab dari segala hal. Nah, ini general reading ya guys. Jadi kalian sendiri yang mengerti kenapa. Oke, segitu aja bisa. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.